menjelaskan tentang materi dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama saya Syafri Nur Hafiz dari kelas 12 3J1 nomor absen 28. Alifian Rayhan Anugrah, kelas 12 3J1 absen 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Yomal Atsal dari kelas 12 3J1 absen 18. Saya Muhammad Najib Huda dari kelas 12 3J1 absen 22. Nama saya Ratianis Balamita dari 12 TKJ1 absen 27. Nama saya Fitria Firjani, absen 12. Nomor 1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk NRI adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Yang dipakai pada pegangan dalam periode ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur. Kondisi di atas didasarkan pada aturan pemilihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Dengan demikian, tidaklah menyalahi apabila MPR atau DPR RI belum dimanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang 1945 melalui ketentuan dalam pasal 4 aturan peralihan menyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut undang-undang ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada presiden. Kekuasaan yang teramat luas itu diberikan kepada presiden hanya untuk sementara agar penyelenggaraan negara tetap berjalan. Pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan terpusat pada presiden. Untuk melawan hal tersebut, pemerintah RI mengeluarkan 3 maklumat. 1. Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 tentang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir. 2. Maklumat Presiden tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. 3. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Ketiga maklumat di atas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem pemerintahan parlementer. Akan tetapi, sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama, yang dimulai dari 14 November 1945 sampai 27 Desember 1949. Kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama serta rongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir dengan seiring dengan hasil kesepakatan konferensi meja bundar yang mengubah bentuk negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis yang bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI.
Gerakan-gerakan tersebut adalah: 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI Madiun 1948. 2. Gerakan Darul Islam DI atau Tentara Islam Indonesia TII di daerah Jawa Barat. Poin kedua, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat, tanggal 27 Desember sampai dengan 17 Agustus tahun 1956. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer kabinet semu dengan karakteristik yaitu: 1. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden dan bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya. Kedua, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh parlemen. Ketiga, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada DPR namun melalui keputusan pemerintah. Keempat, Presiden Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Selain Presiden dan Perdana Menteri atau Kabinet, negara Republik Indonesia Serikat juga mempunyai Senat, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Parlemen Republik Indonesia Serikat terdiri atas dua badan, yaitu Senat dan DPR. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian yang ditunjuk oleh pemerintahan pusat. Pada 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya: selain Presiden dan para Menteri atau Kabinet, negara Republik Indonesia Serikat juga mempunyai Senat, DPR, MA, dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Parlemen Republik Indonesia Serikat terdiri atas dua badan, yaitu Senat dan DPR. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Pada 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara Republik Indonesia Serikat. Hampir semua negara bagian Republik Indonesia Serikat atau RIS menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya, negara Republik Indonesia Serikat hanya memiliki 3 negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Dalam perjanjian antara pemerintahan Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan gabungan dua konstitusi yang berlaku, yakni Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan Undang-Undang Dasar 1950. Pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, diantaranya yaitu Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, dipimpin oleh Kapten Ragmun Westerling. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian Republik Indonesia Serikat. Aziz di Makassar yang terjadi di Sulawesi Selatan pada bulan April tahun 1950. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur atau NIT segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Pemerintah pada tanggal 8 April 1950 mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4x24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan pada tanggal 15 April tahun 1950, Andi Aziz berangkat ke Jakarta Selatan didesak oleh Presiden NIT atau Negara Indonesia Timur, Sukawati. Tetapi Andi Aziz terlambat melapor sehingga ditangkap dan diadili. Ketiga, persatuan dan kesatuan pada masa demokrasi liberal. Di masa ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara
yang disetujui oleh pemerintahan Republik Indonesia Serikat dan pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 30 Mei 1950. Pada masa ini, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintahan pusat, dan sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer dengan kabinet parlemen yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Sistem parlemen yang diterapkan pada masa ini tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, dan terbukti dengan jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu 1950 dan 1959 yang dimulai dari kabinet Nasir pada 1950 hingga kabinet Juanda pada tahun 1957 hingga 1959. Hal tersebut terjadi dikarenakan kegagalan konstituante dalam menyusun undang-undang terbaru dan memancing persaingan politik yang membahayakan bangsa dan negara, serta membuat turunnya dekret presiden yang berisi 1. Pembubaran konstituante, 2. Memberlakukan kembali Undang-Undang 1945, membentuk MPR dan DPR sementara. Di masa ini terjadi beberapa gerakan separatis, diantaranya yang pertama gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Gerakan ini terjadi di 3 daerah berbeda, salah satunya yaitu di Sulawesi yang dipimpin oleh KH Muzaka yang menempatkan laskar rakyat Sulawesi Selatan di dalam lingkungan APRI. 2. Pemberontakan PRRI atau Permesta. Gerakan ini terjadi di daerah Sulawesi yang disebabkan oleh hubungan yang kurang harmonis antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan pusat serta dibentuknya 5 dewan. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958 dengan turunnya ultimatum yang menyatakan kabinet Juanda harus turun, dan gerakan ini berhasil dilumpuhkan oleh pemerintah dengan melancarkan operasi Sabta Marga. Nomor 4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama, tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Pada masa Orde Lama, tepatnya di tanggal 5 Juli, negara kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri dari Kabinet Inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Lalu menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan lain-lain, serta menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori Presiden Soekarno, yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini, meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, masih banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti membubarkan DPR hasil pemilu dan diganti dengan DPR gotong royong yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. Gagasan Naskom inilah yang memberi peluang bangkitnya PKI yang dimasukkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1956 tentang pemerintahan daerah. Semua unsur Naskom termasuk di dalamnya. PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan DPRD. Jadi, bila di suatu daerah hanya ada seorang tokoh PKI, ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di suatu daerah. Hal ini yang membuat PKI mendapat posisi yang strategis, dan PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Nomor 5.
Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto, di mana pada masa ini dibangunnya kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Prioritas umumnya dilakukan pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas yang mantap. Eksis dari kebijakan tersebut adalah digunakannya pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru adalah 1. Pendapatan per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 1996 meningkat menjadi $1.000 Amerika Serikat. 2. Suksesnya program transmigrasi. 3. Suksesnya program keluarga berencana. 4. Suksesnya memerangi buta huruf. Pada masa ini juga terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahannya. Berikut ini beberapa penyimpangan-penyimpangan yang ada. 1. Bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945. 2. Bidang politik. Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. 3. Bidang hukum. Bidang hukum. Hukum menjadi kebal terhadap penguasa dan supremasi hukum tidak bisa ditegakkan. Dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, mengakibatkan Indonesia terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional. Kondisi ini mengakibatkan gerakan reformasi, menumbangkan rezim otoriter, lalu Presiden Soeharto mengundurkan diri pada. Berikut ini beberapa penyimpangan-penyimpangan yang ada. 1. Bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945. 2. Bidang politik. Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. 3. Bidang hukum. Hukum menjadi kebal terhadap penguasa dan supremasi hukum tidak bisa ditegakkan. Dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, mengakibatkan Indonesia terjerembab pada suatu keadaan eksis multidimensional. Kondisi ini mengakibatkan gerakan reformasi, menumbangkan rezim otoriter. Lalu Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. 6. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintah yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksklusif dan jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yaitu melakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Perubahan UUD 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia. Baik sebelum maupun sesudah perubahan, sistem pemerintah Indonesia tetap presidensial. Tetapi perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan Presiden dan MPR. Dulu, Presiden memiliki peran yang sangat dominan, bahkan dapat menekan lembaga-lembaga lain. Kini, UUD NRI tahun 1945 memberi peran yang lebih berimbang terhadap lembaga-lembaga negara. Begitu pula kontrol terhadap kekuasaan presiden menjadi lebih ketat.
Selain itu, perubahan UUD 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum diubah, maka UUD NRI 1945 terdapat penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga negara.